Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Priamar Sdianto Sembiring, NPM 161-60215. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pembubaran perusahaan, yaitu merger. Apa itu merger? Merger adalah salah satu kata yang sering dibicarakan dalam bisnis. Secara sederhana, merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan sehingga terbentuknya sebuah bisnis baru hasil dari merger tersebut. Jika dua perusahaan melakukan merger, biasanya pemilik perusahaan akan melakukan branding baru setelah bergabung. Perusahaan hasil merger memiliki aset gabungan, kompetensi yang lebih baik, dan penguasaan pasar yang lebih kuat. Berdasarkan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah bahwa penggabungan yang tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan pihak-pihak tertentu. Menurut pasal 126 ayat 1 tersebut, kepentingan pihak-pihak tertentu adalah 1. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan. Yang kedua, kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan. Yang ketiga, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Jenis-jenis merger. Dilihat dari bentuk bidang usaha, merger dapat dilakukan dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah 1. Merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antar kompetitor bisnis. Yang kedua, merger vertikal. Merger ini dilakukan oleh dua perusahaan yang beroperasi di lini rantai pasok yang sama. Yang ketiga, merger perluasan pasar. Merger ini dilakukan oleh dua perusahaan yang menjual produk atau jasa yang mirip atau sama, tetapi beroperasi di pasar yang berbeda. Yang keempat, merger perluasan produk. Merger ini dilakukan oleh dua perusahaan atau penjual produk atau jasa yang berhubungan dan operasinya di pasar yang sama. Yang kelima, yaitu merger konglomerat. Merger konglomerat ini adalah merger dua perusahaan atau lebih yang masing-masing bergerak di dalam industri yang tidak terkait. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil contoh merger, yaitu merger PT Toyota Astra Motor. PT Toyota Astra Motor diresmikan pada tanggal 12 April 1971. Peranan Toyota Astra Motor semula hanya sebagai importir kendaraan Toyota, namun setahun kemudian sudah berfungsi sebagai distributor. Pada tanggal 31 Desember 1989, Toyota Astra Motor melakukan merger bersama tiga perusahaan, antara lain yang satu, PT Multi Astra atau pabrik perakitan, didirikan pada tahun 1973. Yang kedua, PT Toyota Mobilindo atau pabrik komponen bodi, didirikan pada tahun 1976. Yang ketiga, PT Toyota Engine Indonesia atau pabrik mesin, didirikan pada tahun 1982. Gabungan dari ketiga perusahaan tersebut diberi nama PT Toyota Astra Motor. Merger ini dilakukan guna menyatukan langkah dan efisiensi dalam menjawab tuntutan akan kualitas serta menghadapi ketatnya persaingan di dunia otomotif. Selama lebih dari 30 tahun, PT Toyota Astra Motor telah memainkan peranan penting dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia, serta membuka lapangan pekerjaan termasuk dalam industri pendukungnya. PT Toyota Astra Motor telah memiliki pabrik produksi seperti stamping, casting, engine, dan assembly di area Sunter, Jakarta. Untuk meningkatkan kualitas produk dan kemampuan produksi, pada tahun 1998 diresmikanlah pabrik di Karawang yang menggunakan teknologi terbaru di Indonesia. Sejak tanggal 15 Juli 2003, Toyota Astra Motor direstrukturisasi menjadi dua perusahaan, yaitu 1. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau yang disingkat TMMIN, yang merupakan perakit produk Toyota dan eksportir kendaraan dan suku cadang Toyota. Komposisi kepemilikan saham di perusahaan ini adalah Astra International 5% dan Toyota Motor Corporation menjadi 95%. Yang kedua, PT Toyota Astra Motor sebagai agen penjualan, importir, dan distributor produk Toyota di Indonesia. Komposisi kepemilikan saham dari perusahaan ini adalah Astra International 51%, sedangkan Toyota Motor Corporation 49%.
Kasus merger Toyota Astra Motor termasuk jenis merger vertikal karena merger terdiri dari perusahaan yang bergerak pada tahapan proses produksi yang sama atau yang beroperasi di lini rantai pasok yang sama. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.